Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's play with the Ghoster. Hey teman-teman, apa kabar guys? Pejir. Long time no see gak sih? Iya, long time no see nggak sih? Bener nggak Teh Siti? Long time no see. Sebulan. Yes. Sebulan ketemu. Nem gimana kabarnya Nem? Miss Nem. Fine, fine. Aduh, kita sapa dulu nih teman-teman yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah teman-teman, kita kan udah hampir 1 bulan kita tidak melakukan penelusuran keluar ya, karena emang kita akhir-akhir ini banyak kesibukan, terutama saya sih yang benar-benar kerjaan saya padat banget bulan ini sama bulan kemarin. Nah, untuk menghilangkan rasa kangen, kita di sini akan melakukan bincang-bincang ya. Ya, bincang-bincang Iyalah. santuy lah. Bincang-bincang santuy. Nah, nanti kita akan mereview beberapa video kita yang pernah kita lakukan juga. Itu kan kita melakukan podcast terakhir itu kapan ya? Pas udah lama ya, lumayan udah lama ya. Oh ya, udah lama banget kayak podcast kita cerita-cerita hasil kita penelusuran di lapangan ada apa aja gitu kan. Nah, malam ini kita akan ceritakan lagi kejadian-kejadian apa saja yang kita kita pernah dapetin ya setelah kita ngonten-ngonten di luar. Nah, tapi ternyata malam ini juga kita personilnya nggak komplit karena memang Bunda Ai malam ini sedang melakukan persiapan untuk Menikah. ini boleh melepas diumumin masa nggak sih? janda ya, melepas masa Masa jangan. Ada pep gitu. Melepas masa single parentnya. Iya. Alhamdulillah sudah menemukan pujaan hatinya yang akan melaksanakan pernikahan pada besok hari. Jadi harus mempunyai tenaga yang kuat ya. Memasak, mempersiapkan. Iya, buat beres-beres rumah lebih semangat lagi gitu kan, karena ada personil baru nanti AA-nya. Ucapannya dulu dong buat Bu Aini, buat Bunda Ai. Sama Wak punya mah. Dulu. Buat Mbak Eni punya semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Terus dikasih momongan lagi. Ya nggak apa-apa. Kan dari seorang sekarang belum punya anak. Iya benar. Membuat lagi ya produksi. Diaminkan. Produksi Bacitruk. Iya begitu. Tadi ucapannya dong. Iya buat kawan saya ya, Mbak Aini, mudah-mudahan pernikahan ini menjadi pernikahan yang terakhir untuk sampai nanti nenek-nenek. Amin. Enggak sampai akhir hayat, Oh sampai iya, nenek. doang. Salah. Ya, Koreksi. maksudnya mudah-mudahan sampai akhir hayatku masih sama si Om itu ya. Iya benar. Dan kita dari The Ghoster Entertainment sih, manajemen The Ghoster mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat Bunda Ai. Semoga sakinah mawaddah warahmah, betul. Iya. Terus juga semoga pernikahan ini untuk yang terakhir kalinya sampai maut memisahkan. Amin. Permudah rezekinya ya. Amin. Diberikan momongan lagi yang banyak Iya. biar Amin. sampai di rumahnya. Amin. Kan banyak anak banyak rezeki. Iya betul. Itulah Kamu nambah? sekilas intermezzo dari kita. Karena kita udah lama banget nih nggak di depan kamera ya, jadi agak canggung sedikit. Kita boleh minum dulu, minum. Ini minum loh. Udah habis ya Mbak? Saya dari tadi saudara. Nah juga ya ini minuman. Teman-teman, kita sekarang difasilitasi tempatnya yang keren banget ini ya. Di salah satu kedai di Purwakarta. Namanya itu adalah Kedai Moichi. Kedai sisa Moichi. Kedai Sisa Moichi yang beralamatkan di Gang Flamboyan nomor 2 samping Salon Kalista. Nah, teman-teman yang ada di Purwakarta ini di sini
wajib banget nih cobain nongkrong di sini, menunya banyak. Terus ada sisa juga berbagai macam varian rasa ya sisanya. Minuman-minuman Iya, gitu. makanan-makanannya juga enak. Harganya masih terjangkau. Nah, buat kaula-kaula muda yang mau berpacaran, Yang Yang mau joke. karena kamu masih inget konten itu gak sih? Jangan di pinggir danau masih banyak kedai-kedai kafe-kafe gitu kan? Iya kan? Buat nongkrong-nongkrong buat pacaran gitu, itulah. Tapi emang tempatnya mojok sih di sini. Iya enak banget. Jadi enak. Iya maksudnya mojok itu dalam artian kan ya. Maksudnya buat istirahat enak lah di sini. Agak Ini kan VIP lah. terpojokan ya tempat Kita ada di tempat yang VIP-nya loh, asik. Ini yang punya kedainya mana nih? Ownernya Kak Amoy. Sini Kak. Aku kenalin dulu nih ya. Yang punyanya ini kedai Moichi. Kedai Sisa Moichi di Jalan Flamboyan, di Gang Flamboyan nomor 2. Nah, ini dia yang punyanya ownernya ya. Cantik banget kan? Nah, ini Teh Amoy, ini yang punya kedai Sisa Moichi ya. Alamatnya benar nggak tadi? Iya. Gang Flamboyan, Gang Flamboyan Dalam nomor 2 kalau nggak salah ya. Di samping Kalista Salon. Kalista Salon. Gimana Teh Amoy? Di sini kan kata teman-teman nih ya, makanannya enak, terus minumannya juga seger-seger gitu kan, buat kaula-kaula muda yang ada di Purwakarta gitu kan. Secara harga di sini menyesuaikan teman-teman yang ada di sini atau gimana nih? Soalnya saya lihat sih emang worth it ya kalau harganya gitu kan, tempatnya juga enak gitu. Idenya muncul dari mana? Apakah Teh Amoy suka nongkrong juga waktu dulu atau gimana sih. gitu? Dulu pernah nongkrong ya cari pengalaman dari teman-teman aja katanya gitu. Apa sih, rekomen ini, rekomen makanan ini, rekomen minuman ini, katanya buat aja minuman menu-menu yang seger-seger, yang Rame-rame kayak gitu. gini ya, yang enak ini. Ya udah saya bikin, coba-coba aja, ternyata rame, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan Semoga harga terjangkau ya. semoga nanti kedainya juga makin rame, terus makin banyak dikenal juga sama teman-teman yang ada di Purwakarta. Nanti cobain ke sini deh, biar buktikan sendiri ya bahwa di sini tuh tempatnya emang enak, adem gitu kan. Terus minuman, makanannya juga enak ya. Iya. Bener, nggak peres loh, kita emang bener enak banget di sini. Gitu. Kalau Ini boleh masih tahu seger-seger. itu nama Moichi itu dari mana? Iya Kamu. bener, Moichi. Kenapa Kamu yang namanya namanya. Moichi? Aku kan Amoy, jadi singkat Moy. Cinya apa? Amoy Kimochi, disingkat Mochi. Jadi Moichi katanya. Terus sisanya juga enak loh. Biasanya kan sisa tuh kayak apa sih, segat-segat gitu. Ini enggak. Namanya endul. Endul, iya. Segat tuh apa sih bahasa Indonesia? Jadi kayak nyerang Eta bahasa Sunda guys, masih bahasa Nyerang-nyerang gitu Sunda. biasanya. Terus bikin pusing ini mah. Oh di sini enggak. Nah Enak jadi banget. Terima kasih loh. Anda bestie ya? Iya, best. Kita dapat diskon dong di sini. Iya, hari pas. ini. Iya, jadi Teh Amoy ini bikin kedai karena emang dulunya mungkin ya sering nongkrong, terus temennya banyak juga. Ini inspirasi buat teman-teman di rumah juga ya. Kalau kalian misalkan sering nongkrong, terus kenapa sih kita nggak bikin tempat nongkrongan sendiri, bener nggak? Kita kan selain kita seneng nongkrong, jadi kita kan punya tempat nongkrongan sendiri. Kita ya apa namanya, ibaratnya memanfaatkan kesukaan kita nongkrong itu dengan cara usaha ini. Jadi kita nongkrong dapet gitu kan, terus cuan dapat juga, bener gak? Cuan dong hari gini. Dari pengalaman minuman ini enak, makanan ini enak. Nah itu semuanya ada di sini gitu loh. Dari pengalaman yang dari mana, yang enak-enaknya diambil ke sini semua gitu. Semoga sukses usahanya kedai ini. Terima kasih sudah menyediakan tempat buat kita podcast. Nanti kita mau lanjut ya. Boleh ya Kak Boy? Iya, makasih ya. Wow. Cantik banget kan ownernya. Iya. Sekarang kita balik ke topik utama.
Kalian pada ketawa sih. Kaget. Nah, kita balik lagi ke topik utama, yaitu kita akan bercerita tentang pengalaman atau kejadian aneh yang kita pernah temui selama kita ya ibaratnya libur lah ya, libur konten panjang hampir 1 bulan ya. Nah mungkin kalau saya dulu ya, saya pribadi emang ketika kita libur ngonten itu pastilah yang ada namanya jenuh pasti ya, jenuh, terus juga rutinitas saya padat banget gitu kan, kesibukan kerja padat banget. Cuma pas di sela-selanya kita libur konten itu nih ya, pas sampai kerja aja gitu, saya sering digangguin sama makhluk-makhluk aneh pas di tempat kerja gitu ya. Untungnya tidak mencelakai, tapi hampir mencelakai. Saya juga nggak tahu itu seperti apa, kenapa mereka bisa seperti itu. Apakah mereka merasa bahwa mereka ada seseorang yang bisa berkomunikasi dengan mereka sehingga mereka bisa berinteraksi dengan saya gitu kan. Jadi contohnya kayak tuh ini mulai ramai banget nih teman-teman di sini. Alhamdulillah kebetulan kita juga malam minggu ya di sini. Nah nanti saya punya cerita nih ya, satu pengalaman saya di tempat kerja ini ya. Kebetulan saya kerja 3 shift dan posisinya itu malam minggu, lembur ya teman-teman, lembur shift malam. Kebetulan kan kalau misalkan di tempat kerja saya nih ya, kalau lembur itu di shift cuma orang-orang pilihan aja, ada beberapa lane yang off gitu kan. Nah saya ditempatin di tengah-tengah lane, yang di depannya itu off lane-nya, di belakangnya juga off. Jadi saya di tengah-tengah. Iya. Lampu yang nyala cuma lane saya doang gitu. Pas tepatnya jam setengah 3 waktu saya kerja nih ya. Tiba-tiba, aduh, gue merinding lagi nih ya, nyeritain dia gitu kan. Pas gue mau masang kerjaan lah gitu ya, masang kerjaan, aku tuh udah feeling gitu ya, ada yang ngeliatin di belakang gitu kan. Cuma ya udahlah, cuek aja, kalau ngeliatin nggak apa-apa gitu kan. Nah kerja terus pas udah mesin kebuka, ternyata si sosok ini tuh ngedekat nih ya, kayak misalkan 3 langkah ngedekat. Oh oke lah, pura-pura nggak lihat gitu kan. Nah terus udah merinding banget nih, deg-degan juga gitu kan, karena cuma saya lihat di ujung mata doang gitu kan, nggak pengen ngelihat nengok gitu, soalnya takut juga kan. Udah lah, ada rasa takut ya ketika kita tidak sengaja menemukan sosok-sosok di luar gitu kan, tanpa kita ancang-ancang dulu. Pas saya lagi masang, si sosoknya langsung kayak tengok ke saya gitu, astagfirullahaladzim. Langsung deh. Jadi sosoknya apa? Sosok hitam, kayak bentukan manusia hitam, cuma matanya merah. Ketika saya gini ya, saya gini nih, pasang. Terus dia nginepin. Betul-betul saya langsung kaget, astagfirullahaladzim gitu kan. Pas ditengok langsung ada sosok putih sebelah sana. Si putihnya tuh langsung kayak bukan ngelayang, enggak, dia set. Jadi kayak apa ya? Jadi Kayak sosoknya bukan cuma satu aja. bukan cuma berarti. satu, bener. Jadi ada beberapa sosok, cuma yang sosok putih itu nggak tahu 1, nggak tahu 2, cuma pas lewat itu kayak kilakan, set gitu kan, sampai saya naon ieu ngejek bahasa Sunda naon ieu kan, wah deg-degan lah sama ya, merinding sampai wah udah nggak karuan gitu ya. Sampai saya bilang, aku tong nggaranggu coba tanya, lamun misalkan keur ngonten mah heg wae kita kedapakan oke. Tapi lamun misalkan keur gawe mah picilakaeun gitu lah, ibaratnya bahasa Sunda mah gitu kan, picilakaeun. Nah dari itu kayak mereka tuh semakin mendekat dan semakin banyak, sampai saya bikin ya air doa lah ibaratnya ya, saya di botol minum didoain, terus saya banjurin keliling mesin saya
di banjur apa sih bahasa Indonesia diciprat-ciprat gitu kan. Terus atasan saya lewat gitu ya, kenapa dik katanya, sini kata aku gitu ya, kenapa, gue cerita kan gini. Ya udah katanya, kata gue gini kan gue mau ngambil bahan ya, tolong tungguin dong kata aku ya, aku mau ngambil bahan dulu katanya. Terus si pas mesinnya pada ngebuka ternyata, tar dulu katanya gini ya, dipegang tangan gue, tar dulu itu angkatin dulu katanya ya, ininya apa namanya, barang-barangnya diangkatin, dia yang mau kabur duluan. Jadi tinggalinnya Diam gitu ya, lu aja katanya yang bisa lihat kayak gituan katanya, yang tiap minggu eksplor gitu kan, masih takut apalagi gua gitu. Masalahnya kalau kita eksplor itu ada ancang-ancangnya, kalau ini kan gak ancang-ancang, jadi penyerbuan. penyerangan tuh. Dia itu kayak udah tahu kalau kakak tuh bisa berinteraksi. Iya mungkin gitu kan. Ini bisa nih kayak Iya. ada sesuatu kayaknya. Ada yang Disampaikan interaksi atau nggak lah. tahu lah ya, Iya. interaksi atau kayak gimana. Cuma emang kalau misalkan seperti itu teman-teman, jujur saya nggak suka, soalnya apa, pas kalau misalkan kerja itu bisa membahayakan juga. Selain juga sayanya kaget gitu kan, terus juga saya nggak tahu tujuan mereka itu apa, apakah hanya ingin berkomunikasi atau emang iseng gitu kan, itu kan lebih bahaya. Apalagi kerjaan saya berat gitu kan di salah satu pabrik gitu. Banyak lagi kejadiannya yang pernah saya alami, tapi kita ke Teh Deti dulu. Haus. Ya saya juga kemarin sempat Kemarin banget. enggak sih, ada sebulan belakang, bulan kemarin tepatnya kan saya udah pergi ke ini ya, jalan-jalan sore ke kayak wisata religi. Pas itu kan untuk bareng ya sama Dika. Oh yang itu ke daerah ke salah satu daerah yang lumayan terpencil lah gitu kan, sepanjang jalan boleh lah ya, Sukasari gitu kan. Teman-teman kan tahu di Sukasari itu jalannya masih ini ya, apa sih teh, bau awi teh, yang masih pas jalan itu kan kebanyakannya kan dia bau awi apa, totoang. Jadi kayak hutan-hutan lah ibaratnya, hutan-hutan, pohon bambu gitu kan, masih banyak kebun-kebun. Iya, kebanyakan hutan-hutan, kebanyakan hutan-hutan. Pas saya lewat, Itu posisinya kita jam berapa sih? kita tepat 5:30. 5:30 ya? Udah Benar lah itu. Sanikala, bener. Sanikala, iya bener. Posisinya kita Sanikala, kita lewat Sanikala mah itu Sendikala. film Iya benar. Cek Sunda mah kan Sanikala itu Sanikala. waktu-waktu terlarang, dan orang tua dulu tuh disebutnya Sanikala kan. Kalau di Sunda ada kan, kita lewat nih berdua pakai motor. Pas di hutan itu baru berapa meter dari situ saya ngeliat banyak sosok kayak kuntilanak di pinggir-pinggir jalan tuh ada, benar. lagi pada berdiri. Cuma daripada nanti panik, kita berdua ngalihkan pandangan sama fokus aja jalan terus. Pas sudah hampir mau ke tengah, mau masuk ke perkampungan itu aja di daerah sana, pertengahan ngedadak jalan tuh gelap sama kabut, semua kabut, sampai motor juga hampir-hampiran ini ya, juga kurang stabil, lampu juga, karena semua itu sama kabut. Kan aneh, posisi di situ kan jarang sekali dan bukan di pegunungan gitu. Saya pernah nanyain, di situ nggak pernah ada kabut sampai ketutup. Itu sepintas saya lewat kayak ada di dimensi lain loh. Semua suara ataupun apa kayak yang hilang sejenak ya. Iya benar. Kayak hilang aja pokoknya. Saya sama si Andres pas naik motor berdua itu kayak yang lagi melewati dimensi lain. Masuk suasana di pinggir sampai nggak ada kelihatan apa-apa, yang banyaknya itu kabut aja terus, kabut. Udah lama kita sadar, iya udah ngedoa weh, bacaan bismillah, doa terus. Udah lama langsung kebuka kayak perkampungan gitu ya. Alhamdulillah.
Yang anehnya tuh berapa menit itu kita melewati tuh kabut, itu tuh kabut gelap. Terus yang anehnya lagi nanti pas kita lewat itu kan tutup kabut semua, nggak ada satu orang pun di luar rumah, nggak Iya, ada. kan karena memang Iya. posisinya maghrib gitu kan. Biasanya kalau misalkan kayak tukang warung atau apa itu kan kelihatannya yang jaga warung di pinggir jalan gitu, itu nggak ada sama sekali. Jadi yang ada cuma kabut aja, jadi kayak kita masuk ke dimensi lain, udah nggak ada kehidupan. Tapi kayak kebun, kayak warung atau rumah itu ada, tapi lampunya nggak terang gitu. Karena saya tahu sendiri di daerah sana tuh kalau misalkan udah masuk ke kampungan itu rame, enak. Di sana tuh pemandangannya udah bagus ya, tempatnya, lingkungannya bersih, enak ya. Jadi udah suasananya udah nggak ada pikiran buat hal-hal yang kayak gitu. Ini cuma kan pas lebah hutannya itu Lebah. kan. Nggak, ini nggak bisa di-cut. Natural. Orang dari kita ya. Seri Jatiluhur yang ke sana Sari. di Paranggombong. Nah, kita mungkin sebelum Paranggombong sudah ya itu. Itu sebelum. Sebelum kita ada di sebelum, jadi pas hutannya itu belum masuk. Mm-mm. Belum masuk ke area perkampungannya, masih jauh kalau ke Sukasari itu ya. Jadi benar-benar pas di hutannya itu kita melewati kabut yang benar-benar tertutup. Pas kenanya ke sana, Pak. Ke salah satu warganya ya. Nggak, di sini jarang ada kabut sampai gitu teh. Iya. Itu kondisi Bahkan kemarin. nggak pernah ada kabut di daerah situ. Kemarin tuh emang kondisinya aneh aja. Tidak positif aja mungkin kita lagi pikiran kita lagi kemana gitu ya. Jadi kayak masuk dimensi lain, beda ya. Iya benar. Tapi saya yakin pas kita di jalan pun kan kita pasti ngerasain kok ini agak beda. Soalnya saya juga bilang kan sama Teh Devi gitu kan, Dad, ini asap atau kabut sih? Bener nggak? Ini Iya. asap atau kabut sih? Tapi kok nggak ada apa yang bikin bakar-bakaran gitu kan, durukan gitu kan. Apa sih? Ada beberapa motor yang lewat gitu kan, cuma pas mereka lewat itu kalau misalkan kayak kabut itu nggak akan menyingkir, tapi pas mereka lewat jadi si kabutnya tuh kayak ban motor ya, kayak ke angin, tau nggak, kayak gitu. Oh iya, berarti itu belum masuk Sukasari ya, kita masih di hutan ini ya, berarti ini ya. Cuma udah masuk ke kecamatan Oh, Sukasari. kecamatan Sukasari, cuma kita posisinya masih di daerah hutan itu. Dan itu benar hening sehening-heningnya, nggak ada orang sama sekali di luar gitu kan. Adapun sekali lewat motor ya udah nggak ada lagi gitu kan, nggak ada lagi. Pas kondisi kita lewat pun nggak ada motor sama sekali ya. Iya. Sepi. Memang Sepi sepi banget. kayak gitu. Kayak gitu sih. Terus pulang dari daerah situ saya pernah lagi ngalamin pas malam Jumat. Saya kan mengisi bensin nih ke pom, isi bensin ke pom. Pas gitu ada yang boncengan cewek sama cowok. Mungkin mereka entah pacar atau nggak tahu apa ya. Mereka tuh naik motor tapi ugal-ugalan. Apa posisi mereka lagi mabuk? Nggak tahu, mereka ngantuk, nggak tahu gimana. Aku ikutin, perasaan aku nggak enak nih, di belakang kayak yang sosok kok kayak yang ngikutin 3 ya. Yang naik tuh kayak yang 3 boncengan tuh. Sosoknya putih, rambut panjang. Itu yang sosok putih rambut panjang itu di belakang. Di belakang. Dan begitu naiknya cuma ya. Jadi kayak Meluk gini. yang ini, meluk yang ceweknya. Tapi posisi jok kan habis. Jok motor menusuk. Motor ugal-ugalan. Saking penasaran, pengen tahu banget ini bener apa emang halusinasi atau gimana. Aku ikutin terus sampai ke jalan mau ke arah Cijantung, mau ke arah Leret. Pas tanjakan motor mendadak oleng, si sosok itu tuh bikin keras meluk yang cewek itu, bikin keras. Aku liatin terus, ini mau kemana? Terus motor itu langsung apa ya, nggak jelas arah, belok. Nyungsep, demi Allah nyungsep. Nyungsepnya itu maksudnya ke mana? Sebelum Cikaupak itu masuk ke solokannya.
Solokan. Solokan gede. Selokan kalau Selokan. bahasa Indonesia. Iyalah, susah saya bahasa Indonesianya. Jadi Dan kita mau orang Sunda. Kita pada orang Sunda. ya inti nama nyungsepnya ke Solokan. Astagfirullahaladzim. Saya sampai kaget pas saya lihat si sosok yang cewek itu nggak ada. Emang mereka tuh cuma berdua. Emang mereka tuh berdua, jadi nggak ada sama sekali yang pakai baju putih itu. Berarti emang yang saya lihat itu mungkin nggak tahu halusinasi, nggak tahu emang itu sosok kayak kuntilanak gitu kan. Tapi emang kondisi pas kecelakaan itu cuma berdua saya lihat. Karena saya kaget mau nolong, takut juga, takut jadi masalah atau apa, karena mereka masuk ke pinggir apa parit itu ya, parit ya, Solokan ya, masuk ke situ. Untungnya kan di seberang banyak supir-supir mobil besar, ada nolong, saya belok lagi langsung pulang. Di situ pikiran saya, kok bisa konsentrasi saya bisa ke bawah, fokus ke hal yang seperti itu ya, sampai dari pom saya ngikutin orang terus, tahu-taunya kecelakaan sampai parah. Tapi tidak nolongin. Enggak, Cuma lihat doang. Astaga. Enggak, aku jadi inget ini loh, kayak kejadian di habis kita syuting di makam Mbak Kopak. Kalian kan berdua kan boncengan dan itu ada yang mengikuti kalian. Itu gimana rasanya tuh kalian juga kan? Dan itu emang ngomong terus. Gimana sih itu kan kita kan lagi netralisir nih teman-teman di belakang gitu kan. Si ini berdua branding sumpah. Pulang duluan. Nggak pulang duluan sih, ke depan dulu. Ke depan duluan, terus pas kita mau panggil gitu kan udah nggak ada. Padahal ada yang ngikut sama mereka itu sosok Emang ngerasa sih. pas nanti mau paus kini mau masuk ke gangnya juga itu kayak sosok cewek ya di pinggir gang tuh diem. Cuma Kimi langsung masuk, saya pulang sendiri Dan ngikut ke tadi. ngikut ke saya. Yang kejadian lucunya gini, pas saya bawa motor ada rambut panjang ke bawah nih, ke bawah tangan. Saking paniknya si kaca spion saya lipat semua. Bawa motor udah takut. Semua ayat-ayat Allah sudah saya baca, Al-Fatihah. Ayat kursi. Al-Fatihah ayat kursi. Ini rambut siapa? Sedangkan rambut saya sebangku segini. Dan kamu berarti tadi itu nanya dong, ini rambut siapa pas Nah, di motor gitu ya? yang saya takutnya ini rambut siapa? Astagfirullahaladzim, nggak tahu. Putih aja kayak uban gitu ke sini, panjang. Nah, aku bukan kayak di tanda tangan. Ini lihat tuh. Kata aku ini mau ngikut apa mau gimana? Kalau mau ini udah pulang aja, saya takut. Jangan ngeganggu. Saya takut jangan ngeganggu. Kata saya gitu, udah dilipat-lipat pas bacaan Guru Geni ya. Saya ingat doa Guru Geni bacain. Udah nggak lama langsung hilang. Ngerasa deh. Ini rambutnya teh nyerot. Terus nggak ada? Nggak ada, alhamdulillah. Sudah sampai lampu merah itu iming itu kan banyak orang, udah langsung dilipet-lipet lagi, alhamdulillah nggak ada. Udah sampai rumah, saya pas mau tidur jam 1 wudhu dulu, mau tidur ada 2 kali bolak-balik itu sosok nenek-nenek. Kirain saya mama saya, mah pas dilihat mama saya lagi tidur. Pas balik lagi tahu-tahu nenek-nenek bongkok rambutnya panjang. Yang yang saya lihat gitu mungkin efek capek, efek halusinasi, takutnya kan gitu. Jadi kan saya nggak tahu itu penglihatan benar apa nggak tahu emang halusinasi saya sendiri gitu kan, efek capek, efek di jalan habis dari kuburan. Emang itu serem banget ya di. Emang tapi kejadian itu benar-benar takut ya. Tapi kalau feeling Teh Desi itu sosoknya emang dari tempat kita yang eksplor atau emang ada sosok lain yang dari tempat lain yang ikut atau gimana? Enggak, itu Enggak, kata itu real di sana. kata spiritual kan sebelum kita ke lokasi itu udah ngikutin Iya. di jalan, udah ikut. Udah Berarti ada dua sosok. bukan dari sosok itu, jadi gue merinding Ada langsung, 2 Pak, sosok, guys. ada 2 sosok ya. Iya, 2 sosok tapi bukan di dari di tempat, lokasi di itu, lokasi. dari jalan, Di jalan. ikutin. Terus pas kalian dudut-dudutan di lokasi waktu di makam itu kalian lihat apa? Oh itu Ketawa, jelas. ketawain. Benar, Siapa serius. si Mas Sadu lagi itu ada di video kita ya. Jelas itu suara penampakannya lagi ketawa.
saya lagi nyorot itu sama Kimi sama si siapa sih Mas? sama Hari namanya. Kameramen maksudnya. Terus lagi nyorot ketawa aja kencang. Kayak- Ada itu langsung ada gitu. Kayak ngegelein lah tapi sambil ketawa makanya ngegelebar ngegelebar. sambil ketawa. pas kejadian itu kita langsung lari. Padahal itu makam. Itu injek-injek kuburan, astagfirullahaladzim, patok-patok, untung nggak jatuh ya. Gayang-gayang. Saking kagetnya sama suara ketawa ya. Bukan dong. Hah? Udah beda. Jangan masih ditahan. Jadi saking kagetnya itu jadi kita lari terbirit-birit teman-teman. Kan birit-birit kaca pirit. Sebutkan. Udang cerita. Ya tinggal Kimi ya. Bukan belum. Kimi belum cerita. Iya, Kalau nih, aku ya ceritanya gitu ya, jadi ngalir ngidul nggak jelas. Tapi si Kimi lebih kayak ke Minum dulu ya. waktu kita sama Bian tuh fisik nggak bisa jalan. Oh, iya. Di mana di taman Itu bermain. taman bermain Iya, pas kita terbengkalai. pulang itu gimana sih ceritanya? Kok bisa ujung-ujung gitu loh? Tahu pas itu kan udah beres ya, kita harus ke atas. Udah gitu gak bisa digerakin, kita gak bisa digerakin sampai mau digendong sama si Bian. Tapi sebelumnya ada apa namanya kayak kita kalau kata Teh Tima apa sih kayak kita kesenggol ada Iya, benturan Jadi apa kayak gimana sih? benturan ini. Jadi emang Energi. pas kita in frame tuh bukan aku in frame sih, aku belakang. Hmm. Enggak pas syuting kayak nginiin 2 kali. Dan ternyata kata siapa tuh spiritual ikut sama kita ya, katanya nggak apa-apa katanya, seneng dia seneng sama kamu. Udah gitu pas mau pulang nggak bisa gerak kaki, ternyata katanya dipegangin tapi udah dinetralisir juga. Iya, ketambahkan mereka pintasan mereka waktu lewat ya, Kimi lewat jadi bentrokan. Jadi bentrokan energi, terus bukan Kayak bentrokan energi, menarik emang gitu ya. tabrakan. Iya, tabrakan. Jadi terus kaki Kimi ya kayak nahan gitu. Jadi kunci Itu emang nggak bisa berat gerak. banget. Jadi dia mau ngelangkah juga yang sebelah Nggak itu bisa, dilangkah nggak nggak bisa. bisa. Jadi semua pada nolongin gimana ya udah, ada tim kami yang bisa menetralisir ya, jadinya ini dulu ya sama ahli spiritual. Alhamdulillah bisa jalan lagi ya. Tapi itu rasanya gimana tuh pas nggak bisa jalan gitu? Apakah kayak kram atau kesemutan atau emang kayak ada yang pegang kayak gitu? ngangkat besi loh gini itu susah banget. Jadi emang berat kayak besi. Terus pas udah pulang di pintu tuh kayak duh gitu. Ada yang Ada yang jebrukin, duh, ngejebrukin. tapi bener-bener gitu. Tapi ya ditidurin aja, nggak diambil pusing gitu, paling angin gitu. Tapi emang itu bener-bener itu kayaknya sampai rumah tuh dia udah nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Karena emang kita juga punya Iya. ya. Karena emang di rumah juga kayak ada pastilah di setiap rumah ada kayak ya mah Karbon kita. karbon yang menjaga kita. Nggak Jadi bisa nggak berani deh. nggak bisa sembarangan sosok lain masuk gitu kan tanpa izin juga gitu. Diminum dulu. Ya, Udah habis. ada masih ingat tetes terakhir. Wah, boleh Boleh? Boleh. Boleh. ini rasa maca. Ini beneran enak loh, seger ya. Ini makanannya loh, lihat ada apa ini? Modus. Tadi kan di awal udah perjanjian. Tunggu udah podcast. Iya lupa. Ini apa lupa namanya itu? Itu apa sih? Risol mayo. Risol moja. Oh, risol risales Jadi mozzarella. kalau ditarik tuh ada tambah. Oh, mozzarella. Iya. mozzarella. Itu apa satu lagi? Jangan mengalihkan pembicaraan dulu. Kita belum selesai. Aku pengen cerita. Tapi ini dulu. Iya ya, baik. Enggak, ceritanya panjang enggak? Kalau ceritanya panjang kita mau makan. Enggak terlalu panjang. Jadi gini. Boleh disebutin ya? Apanya? Tepatnya. Pokoknya dari Wanayasa. Tahu nggak Wanayasa kalau kita nggak lewat situ kan bisa lewat tembusan, tau nggak? Ada Oh, tembusan. Apa sih itu namanya? yang ke atas. Tapi itu kayak
kayak totoan gitu. Iya kan totoan kan dia juga kan susah bahasa susah. Teman-teman yang tahu bahasa Indonesianya totoan, tolong komen di komentar. Jadi susah. Jadi itu kan cuma semobil, kalau misalnya nggak semobil banget sih, rada lebih sedikit. Tapi kalau 2 mobil kan perwis gitu ya. Begitu ceritanya kita tuh bukan bahasa Inggris itu mah. Jadi ada saudara di Vanessa habis hajatan gitu. Terus kita tuh pulang satu mobil sekeluarga lewat situ. Kan itu posisinya agak nanjak nanjak tuh bahasa Indonesia kayak apa? Ya menanjak. Nanjak. Tapi nanjaknya gitu doang. Itu kayak tadi sarupnya. Jadi teman-teman, sarupnya itu adalah antara jam 5:30 sampai mau maghrib itu sarupnya. Cek bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Sanikala udah gitu kan kalau ke situ harus ngelaksonin ya kalau lewat. Permisi. Ya permisi. Si supirnya nggak ngelaksonin. Terus dari sana tuh kayak berpapasan kayak ada motor lampu nyorot gitu ya. Tapi pas dia mau dekat si kunci tuh kayak trek kayak gitu bunyi, trek berhenti dong pas gini. Kayak dimatiin gitu. Iya kayak ada yang matiin pas nanjak banget. Terus si motor itu yang berpapasan nggak ada dong dan nggak ada orang. Terus kita tuh pada berdoa hampir 20 menitan baru bisa lagi. Tapi itu nggak mudun. Karena kita direm rem tangan. Ya, rem tangan. Terus kayak gini. Itu mah bener trek gitu. Cetrek punya jadi cetrek. Jadi jail teh. Iya, jail. Kalau kita naik motor kan ketemu temen ya. Iya. Suka yang dimatiin sama teman kita kan. Kayak gitu. Tapi Berarti bunyi dia merasa kalau kalian itu temannya mungkin. Bukan karena kita nggak permisi. Terus Makanya yang ya, anehnya kemana-mana tuh harus sopan santun iya. dijaga ya. Yang anehnya tuh yang mau berpapasan sama kita motor yang nyorot lampu banget itu nggak ada. Padahal nggak ada belokan, nggak ada apa, itu kan toko langsung, tapi nggak ada. Ya. Itu terus yang kedua, ini kan sebelah kedai kan ada ini rumah kosong dulu. Sekarang udah ada isinya, jadi jangan takut ya guys kalau main kesini ini dulu. Jadi di depannya tuh lagi bangun rumah. Di rumah kosong ini tempat nyimpen bahan-bahan bangunan kayak batu bata kayak gitu. Bukan dulu ini ya jualan, jadi setiap jam 2 atau jam 3 selalu ke pasar. Pas lewat tuh kayak ada orang ngikutin bata ke rumah itu, ke rumah yang depan. Terus aku kan nggak kenal tuh kan orang cowok atau putih kaos gitu. Tapi nggak kenal Karena itu yang depan tuh kan masih saudara lah Uwa, bahasa nama Uwa. Terus pas paginya aku nanya ke Uwa, apa saha sih? Gitu kan. Nggak bantuan Uwa gitu. Karena itu menyubung angkutan eta teh ya. Saha itu dia ngomong mau kapan oke jam sabaraha gitu. Jam 8 atau jam 9 gitu. Tapi si bata-bata itu tuh tetap segitu, nggak ada yang kurang. Kalau misalnya maling kan pasti ngurangin ya. Itu mah emang kayak nggak tahu halusinasi, tapi emang bener. Jadi aku pakai motor, dia tuh lewat dulu, aku berhenti dulu nungguin dia lewat ngikutin bata. Serem nggak? serem sih, tapi itu mungkin baik juga ya. Iya. Ngebantuin. Tapi ngebantuin gaib, tetap segitu. Tapi aku juga ada sih ini cerita satu lagi ya, kejadian mistis. Tapi ini kan kejadiannya sama mama aku sendiri ya, maksudnya kejadian malam-malam nih. Tapi agak malu kalau ceritanya. Malunya dari mana? Begini kan, saya lagi di kamar mandi, lagi buang air besar. Ya, pas DMCK. Iya, pas lagi gitu kan saya main HP jam 1 malam. Pas main HP kan si ember itu geser 2 kali, sedangkan ember geser 2 kali ke kanan sama ke kiri.
sedangkan kondisi ember yang di depan saya itu 25 kilo, yang ember bekas cat itu kan besar, 25 kilo. Kalau misalkan sama bohongnya atau misalkan ada yang ngegeser tuh, kata saya nggak bakalan mungkin ya, karena kondisi itu pasti berat banget kan, butuh tenaga yang benar-benar kuat. Saya ke pinggir. Pas itu pertama tenang, lagi main HP terus. Set ke pinggir ngeser. Saya tenang, diam dulu. Pas kedua kalinya ngeser lagi, tuh serius langsung saya tinggalin. Saya langsung keluar, lari gak pakai celana. Pertanyaannya, ibu cebok enggak? pakai tisu meja. Saya lari. Masih ibu selama ini sampai sekarang dia cebok. Balik lagi. Saya lari ke tengah rumah sambil gak pakai celana. Mama. Kata mama saya, astagfirullahaladzim Neng, gak pakai celana. Tadi ngapain gak pakai celana ke sini? Astagfirullahaladzim, kamu udah tua juga. Apa ya? Ada translate ya, ya? Ya ada translate-nya sih. Karena apa ya? Karena itu yang takutnya itu bukan masalah ininya ya, ngeser-ngeser itu takutnya kayak dibanting gitu kan. Pikiran negatifnya takutnya si ember yang gede itu dibantingin ke saya, takutnya gitu. Terus mama itu tadi ember ngeser-ngeser gitu. Di kamar mandi kata mama saya, ayo diantar lagi ke kamar mandi sama mama. Karena aku bercanda, balik lagi ke kamar mandi, udah balik lagi ke kamar mandi. Ya udah diantarin sama mama, langsung aja pakai lagi celana, langsung keluar. Enggak cebok tuh pakai celana ini. Udah biasa pakai tisu. Ya itu bisa ditanyain langsung ke mama saya panik tuh kejadian itu. Terus kata mama saya, ayo mah kita lihat tuh ada apa tadi, barangkali sosoknya ada kelihatan. Saya tadi di kamar mandi nggak kelihatan sama sekali apa ya, atau siapa atau bentuk apa yang bisa ngegeserin itu ember yang berat tadi. Saya sama mama saya keluar ke kamar mandi langsung nyari barangkali ada yang tapi alhamdulillah nggak ada lagi. Mungkin itu kejadian yang benar-benar baru kealamin tuh, anehnya bisa ngeserin ember yang berat banget kan, 25 kilo tuh ke pinggir dua kali buset. Saya sampai lari itu bener nggak pakai celana, langsung lari. HP juga disimpan di kamar mandi, langsung lari. Oh, Anda bawa HP ya? Iya, saya kan main HP di kamar mandi. Saya itu kan sambil nonton. Iya, kalau zaman dulu kan orang-orang ke kamar mandi bawa koran gitu kan, sambil baca koran. Kalau sekarang kan zaman milenial jadi bawa HP. Saya main HP. Hah? Ember ngesel. Langsung lari, saya nggak pakai celana ke tengah rumah. Saya langsung baju juga diginiin. Mama. Sinchan. Mama udah cebok. Mama, pakai celana. Tapi emang di rumah Tedeti serem sih. Iya, kamu juga ada, pernah ya. kan? Pernah mengalami kejadian kayak apa Kamar sih? siapa? Anaknya tadi tuh Ya. di belakang lagi nyanyi gitu, ternyata ada yang nangis. Emang lagunya sedih sih, mungkin dia juga sedih. Jadi Ada ikut yang bapak nangis, ya. dia lagi nginep ya. Ada yang nangis tengah malam. Ya mungkin dia lagi galau mungkin. Iya, Tapi dia emang sedih. sih kalau misalkan kita tengah malam setel lagu gitu ya, kayak ada yang suka ada ngikutin nyanyi. Itu saya juga salah sih, main HP terus fokus, jadi yang kagetnya kan depan tuh embernya gede, jadi ngeset. Ya takutnya kan dibantingin ke muka, takutnya si hantunya kayak di film Kayak di film apa? kayak di film gitu kan, bantingin gelas kedai itu awas bahaya. maksudnya ember, takutnya itu di lempar ke saya, Jadi takutnya basuh gitu. dong nanti. Iya, takutnya kan berat. Amit-amitnya bisa dicelakakan gitu. Ya udah saya lari makanya. Itu ingat mama saya langsung
gak habis pikir kamu masih takut. Ya, itu kan takut mas, takutnya takut mencelakai. Iya betul, kadang kan kalau misalkan kayak gitu kita nggak prepare ya. Dalam artian kalau misalkan kita kayak konten gitu kan kita prepare nih. Selain kita juga banyakan kan, jadi kita lihat sebelum konten ya teman-teman di belakang layar gitu kan. Kita kalau misalkan pas konten itu yang pertama emang kita baca doa, terus yang kedua kita lihat situasi lokasinya ada apa aja dia nih. Ngerasain energinya kayak gimana, terus ada sosok apa aja gitu kan. Tapi dalam kehidupan nyata ketika kita di luar konten ya, kita bertemu atau mengalami kejadian hal-hal yang seperti itu tanpa kita ancang-ancang dulu ya, Tanpa persiapan atau kita gimana? juga kaget, Kaget. ya. Shock banget tau cuy. Iya, Kalau itu. bisa di luar konten. Iya kaget. Iya, Terus kaget. apa ya, kata mama saya kan, kalau misalkan yang kayak gitu takutnya kalau misalkan lihat yang telanjang takut, sama kayak saya lari gitu ke sana. Katanya takut seperti itu. Tapi kan film-film almarhum Susana zaman dulu. Iya emang katanya kan kalau misalkan posisi kita nggak pakai celana, ayo nggak pakai celana, takut yang kayak gitu katanya. Tapi kan itu yang ngelakuinnya harusnya cowok, Bu. iya harus cowok. Iya kan saya lagi di kamar mandi. Kalau sosoknya perempuan, sama kalian ngapain takut? Tapi btw kita mau bikin film pendek kan. Iya, tadinya kita mau bikin film pendek cuma nggak jadi. Karena saya sibuk. Waktunya next lah. Terus Iya, kita kita mau ngangkat salah satu sosok yang beberapa kali juga pernah ikut Selalu kita. sekarang juga ada. Sekarang ada, cuma kayaknya enggak dulu deh, enggak dimasukin. Tadinya mau masuk cuma enggak. Janganlah, Soalnya di sini disini banyak orang, banyak orang juga udah mulai ramai pengunjung kedainya gitu kan. Nanti next time-nya kita konsepin lagi ke depannya. Pengalaman kita tuh disatuin jadiin film Bisa jadi. di kamar mandi. itu aduh di kamar mandi ada adegan-adegan yang kurang Gak apa-apa, kita sensor. itu kan maaf ya, itu kan cuma cerita itu apa yang ngalaminnya itu kan di rumahnya cuma saya sama mama aja, jadi walaupun saya keadaan lari dari kamar mandi nggak pakai apa-apa gitu, cuma baju dilipat aja, tapi kan itu nggak ada siapa-siapa, jadi cuma mama, jadi aman gitu. Tapi kan ada CCTV goib. Itu panik sih, gara-gara panik takut ada yang ngelempar ember. Udah ditahan, Kalau nggak panik mah saya juga nggak mungkin lari gitu kan, panik gitu. Iya. Mendadak. Mau Capek dengerin ini juga. nggak? Ini durasi kita udah berapa menit, guys? Udah jam. Udah kan dengerin cerita bapak owner. Bapak ownernya kayaknya lagi Sibuk sibuk ya? ya. Bapak owner sama ownernya lagi, ibu ownernya lagi sibuk. Gitu nih teman-teman. Jadi selama kita libur konten explore, ternyata juga kita mengalami hal-hal atau Gangguan. kejadian-kejadian atau gangguan-gangguan atau merasakan energi-energi apa gangguan kejiwaan ada Bu. Nah di luar konten itu juga kita sering gitu kan, sering kayak merasakan sesuatu kejadian. Kalau misalkan Kimi ke tempat yang baru, terus dia suka cerita, iya aku ngerasain kayak gini loh, iya aku ngerasain kayak gini loh gitu kan. Masih tetap kayak kita apa ya, ada interaksi energi yang kita rasain gitu loh. Iya, yang paling kuatnya itu, yang anehnya tuh kenapa kondisi kita waktu eksplor itu nggak se ekstrim yang dialami sendiri gitu kan. Jadi pas saya sendiri, kenapa mereka kayak suara-suara, kayak sosok-sosok gitu pada kayak nampakin diri. Mungkin menyerbu karena anak sendiri. Iya, kenapa aku sampai bilang gini ya, waktu saya malam-malam udah keluar nyari angin lah, gitu jalan-jalan jam 11 malam itu. Terus Anda bilang apa? Hei, kata saya tuh, kenapa beraninya nyerangnya waktu sendiri, enggak waktu ngonten, kataku gitu. Kalau sendiri saya juga takut. Kata saya gitu. Penguani suara wani kayak gitu kita ganggu. Motor saya ditarik-tarik. Di mana Mbak? Ya Allah. Jam 11 malam ke Ubro ngapain Mbak? Masih ada kafe di luar sana. Ya malumnya saya kan kalau malam-malam tuh Please ya. sering ngedinginkan badan gitu kan, sering gerah ya, keluar gitu malam sendiri. Kalau keliling aja. Mendinginkan badan keluarnya ke Gak ada ubur. kita. Oh,
Sendiri bener. Anda sendiri. Besok ibu pengajian goblok. Aduh, itu Itulah teman-teman keunikan kita. Padahal cuma bertiga. Ceritanya horor tapi kebanyakan komedi sama kayak explore. terserah sih ya. Itu kan masalah percaya atau nggak percaya itu hak kalian. Jadi ya Cuma intinya emang kita pembawaan. hanya bercerita aja, cuma dalam pembahasan pembicaraannya Pembawaan kita ya seperti ini. Agak Santai. pentuturan katanya tuh kan Bagus saya belum- banget kita sesuai dengan ejaan yang disesuaikan. Ya. Bener. belum pakai skenario gitu. Di radio. Jadi kalau artis kan pakai skenario, kalau ini kan otodidak ngomong jadi agak susah. Emang kalau gue bikin skenario kalian pasti mau baca. Enggak. Oh, Insya Allah pastinya Enggak. sesuai sama skenario. Oh, jadi nanti yang murninya yang diambil. Ya takutnya ngerusak skenario. Iya, itu. Jadi Iya. capek-capek bikin skenario terus nggak kepake. Ya udahlah, jadi mungkin penataan saya yang kurang baik ya, jadi ya dimaklum lah. Jadi teman-teman kita sedikit membahas yang lagi viral ya, yang lagi viral di TikTok bahwa banyak anak-anak indigo dan paranormal yang memprediksi bahwa akan ada sesuatu kejadian besar-besaran pada bulan Oktober, November, Desember. Mungkin sepertinya ke alam ya Terus itu. kita kayak disuruh nyetok makanan gitu sama mereka gitu loh. Itu ke alam ya, ada apa pesan-pesan. unsur manusia ya? Ya nggak tahu sih, mungkin karena emang menurut penerawangan mereka atau yang mereka dapat gitu kan, info yang mereka dapat dari gaib, kita harus menyetok makanan katanya karena akan ada kejadian besar pas bulan Oktober, November, Desember. Karena pergantian tahun ya. Yang nggak tahu juga, atau mungkin karena bahan pokok. Mahal. Bahan pokoknya mudah-mudahan Indonesia cepat-cepat Cepet pulih. stabil ya masalah ini, harga mudah-mudahan Apalagi stabil harga ya. BBM ya Bu Deti. Ya intinya mah ya mudah-mudahan kok Allah semua dikasih milik rezekinya yang berlimpah, yang lancar, yang barokah. Jadi meskipun harga mau ditaikin gimana pun, yang penting kita ada rezekinya buat membeli. Iya kan? Iya. Kalau misalkan BBM naik nanti sampai 2 jam masih. saya kemarin juga lama kan. Tapi alhamdulillah Curhatan mama jangan dibawa sih. sampai saya jatuh di pom bensin. Ya Allah. Iya gitu Itu aja. karena hal gaib nggak? Bukan. Jadi kaki saya terkait. Kaki saya terkait ke besi. Dikait. Iya, terkait ke besi udah. What happened? Dikait. Aduh, ini udah mulai kacau Iya, banget udah. teman-teman nih pembahasannya. Iya. Karena mungkin juga sudah melihat makanan di depan, jadi kita udah nggak fokus. Ya nggak nem, nem. Iya. Iya. Intinya kita bikin video hari ini itu buat apa ya namanya, mengobati sedikit rasa kangen lah kita ke teman-teman dan teman-teman ke kita gitu kan, dengan cara kita ngobrol santai di sini, sharing pengalaman-pengalaman, kejadian-kejadian gaib, sampai yang penting sampai hal yang tidak penting pun kita bahas di sini. Ya, jadi apa rasa kangen kalian buat yang nggak Iya. suka ataupun yang suka aku mungkin nggak suka kan netizen kalau nggak suka Kalau yang nggak suka nggak usah ditonton. ya Tapi harus dong, harus ditonton, harus dibully biar viral. Kita sudah cukup viral di luar sana, banyak yang menggosipkan. Wah, Ya, apa ya itu hujatan mereka nggak jadi uang karena masanya mereka tuh berbisanya di belakang bukan langsung. Ih, Coba kata ini. Nikita Mirjani juga hujatan netizen itu bikin cuan. Iya, Cuan, bikin tapi cuan. kalau Kan di- yang di belakang mah nggak kedengeran. Di komen aja katanya. komen aja kalau yang nggak suka komen aja. Aduh, udah capek belum ngomongnya? Capek. Udah capek ya. Ada teman Akhirnya habis. Saya sudah BBM. maaf ya, tadi akomodasi cuma 1 gelas buat Ya, malam bisa ini. nambah. Hingga tetes terakhir. Buat teman-teman semua pasti juga kangen ya explore malam kita gitu kan. Nah, insya Allah buat apa ya,
kedepannya mungkin minggu depan atau awal bulan kita pasti explore lagi. Nah kebetulan juga insya Allah bulan depan kita udah mulai terlalu sibuk ya, jadi bisa mulai explore malam lagi. Kita juga kangen nih jalan-jalan malam gitu kan, ketemu say hi sama apapun, sama Bako, sama Gelowo. Apalagi katanya kata Bu Aing kangen katanya sama Juriki ya. Astagfirullahaladzim. Ya nanti dia besok nikah. Undangan. Besok ke undangan kan? Iya dong keundangan ya. Sekali lagi buat Mbak ini minal aidin loh. Minal aidin Pak izin. Selamat menempuh hidup baru. Gitu aja ya teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila Teh Denti sama Anti banyak salah dalam berbicara. Kalau saya sih selalu benar orangnya. Iya betul. Karena kesalahan itu milik saya, tapi kelebihan milik Allah Ya Subhanahu wa taala. Allah, almarhum Badonce. Ya di lungsurkan sini. Punya orang itu. Belum nggak sih? Belum. Mudah-mudahan sehat ya. Ya udah gitu aja ya teman-teman. See you next time. Jangan lupa Like, Comment and subscribe. Let's play with the Ghoster. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berarti harus di kamar orang. Mas Hari. Hah, apa-apa?